Singkat cerita, tepat pada video kali ini, kita pun akan lebih dulu diperlihatkan mengenai silsilah dari keluarga Kode, mulai dari anak yang pertama sampai dengan anak yang kelimanya. Termasuk anak atau putri yang keenamnya, yaitu Putri Alisa Kode. Ditambah, kita pun juga akan diberitahu tentang siapakah Raja Kode Fortress yang sebenarnya. Serta apakah benar Raja memang adalah orang yang sangat kejam, mirip seperti apa yang sudah digosipkan. Namun, sebelum masuk ke dalam pembahasan utamanya, maka seperti kemarin, kami pun akan lebih dulu menyampaikan dan juga memberikan peringatan bahwa banyak banget cerita yang di-skip pada video ini supaya ceritanya bisa cepat selesai. Karena dari kemarin cuy, banyak banget yang bilang ceritanya muter-muter doang dan juga kepanjangan. Padahal, segini aja udah dipotong cerita dari POV yang lain atau dari karakter yang lain. Contohnya, cerita dari Close Cycle sampai dengan cerita dari Kurahi Andrich. Kalau baca langsung novelnya, pasti bakalan pusing banget. Karena emang sebanyak itu kisah cerita dari volume ke-11, apalagi pada volume ke-12 nanti. Oleh karena itu, jika kalian masih tertarik untuk dengar cerita ini, maka silahkan simak video ini sampai habis. Tapi, kalau mau langsung ke intinya, maka dari sekarang kami bilang bahwa Kerai akan menang, udah segitu aja tamat. Sederhananya, ceritanya pun kini seketika langsung masuk menuju ke dalam sudut pandang dari Raja. Di mana pada momen itu, Raja pun langsung melihat kota Kode Fortress dari atas menara Raja sambil berkata seperti ini kepada kita. Sepertinya semuanya sekarang sedang mengasah kemampuannya masing-masing atau sedang menyiapkan pasukannya. Dengan begitu, maka bertarunglah sesuka hatimu, wahai anak-anakku. Lalu setelah berkata seperti ini, Raja Cross pun sekarang kembali duduk lagi di atas tahtanya, kemudian segera berkata dengan pelan kepada kita. Anak pertamaku, dia adalah Agus. Dialah orang yang bertanggung jawab untuk dapat bisa memasang jebakan kepada kantor pusat dari para hunter. Supaya mereka bisa mengirimkan atau supaya Agus bisa mendapatkan 3 orang hunter terkuat sebagai pasukan baru bagi dirinya. Jelas banget ambisinya adalah untuk bisa menjadi raja dengan sebuah tujuan untuk dapat menaklukkan dunia. Di mana tujuan itu sendiri sebelumnya sudah pernah gagal dilakukan oleh raja yang pertama atau oleh ayahku. Lalu anakku yang kedua, dia adalah Nora. Sebenarnya, dia adalah anak yang paling kejam, paling brutal, paling bengis, dan juga paling berambisi. Jadi jika dia menang nanti, sudah jelas dia pasti akan membunuh semua saudara-saudaranya yang lain karena sifatnya memang seperti itu. Walaupun dia adalah perempuan, tapi dia adalah ilmuwan yang sangat jenius. Jadi dengan kekuatannya itu, Nora pasti berjuang untuk dapat mengalahkan Agus supaya Agus tidak bisa menjadi raja yang baru. Anakku yang ketiga namanya adalah Tony. Si Tony itu orang yang paling ceroboh dan juga paling mudah terpengaruh oleh bisikan dari para bangsawan. Tapi meskipun begitu, di antara semua anak-anakku yang lain, Tony adalah satu-satunya anak yang sekarang paling dicintai oleh para bangsawan lain walaupun dia berbeda fraksi. Anakku yang keempat namanya adalah Morris. Dia adalah anak yang paling penakut. Jadi sebelum pertarungan dimulai, dia pun sudah merasa kalah lebih dulu. Walaupun pada dasarnya, dia pun masih memiliki sedikit niat untuk dapat bisa menjadi raja. Lalu anakku yang kelima namanya adalah Zakari. Dia adalah anak yang paling tidak stabil. Karena faktanya, dia adalah orang yang paling emosian dan juga orang yang tidak bisa berpikir dengan menggunakan otak. Jadi jika dia bertarung, maka dia pun akan mengandalkan emosinya daripada otaknya. Kemudian, setelah memperkenalkan kelima orang sifat dari anaknya kepada kita, maka Raja Cross pun kini kembali berkata lagi. Aku ini sengaja membuat mereka bertarung satu sama lain supaya Kode Fortress memiliki raja yang paling hebat. Dan juga supaya nasib dari mereka tidak sama seperti aku dan juga tidak sama seperti ayahku. Dimana secara garis besar, Raja Cross pun sekarang mulai menjelaskan mengenai dirinya sendiri dan juga mengenai ayahnya. Simpelnya begini, raja pertama dari Kode Fortress bisa terpilih menjadi raja karena dia cuma beruntung. Kebetulan pertama, dia tidak sengaja ada di dalam satu buah pulau dengan peradaban tinggi. Kebetulan kedua, dia juga tidak sengaja mengaktifkan satu buah relik mekanik. Kebetulan ketiganya, dia pun juga tidak sengaja mengaktifkan kota ini untuk dapat menjadikan negara Kode Fortress ini bisa hidup sama seperti sekarang. Nah, walaupun pada dasarnya prestasi dari raja pertama itu sangatlah luar biasa hebat, tapi kenyataannya dia bukanlah raja yang kompeten. Mengingat dia pun bisa terpilih menjadi raja hanya karena keberuntungan saja. Begitu pula dengan aku, di mana kenyataannya aku bisa terpilih menjadi seorang raja bukan karena aku berhasil membunuh saudara-saudaraku seperti apa yang selama ini telah digosipkan oleh para penduduk.
Tapi aku bisa menjadi raja karena kebetulan ayahku mati secara mendadak tepat di dalam kamarnya. Ketika pada waktu 100 tahun yang lalu, kami sedang melakukan sebuah perang dengan kelompok gabungan dari para hunter. Beruntungnya, ketika ayahku mati, tidak ada satupun saudaraku yang ada di dalam kamar karena kebetulan mereka saat itu sedang berperang. Yang artinya, karena cuma ada aku saja di dalam kamar raja, maka aku pun segera berjalan untuk dapat mengambil bukti raja. Lalu gara-gara itulah, aku pun secara kebetulan akhirnya bisa terpilih menjadi raja baru dari negara Code Fortress. Padahal, aku ini adalah anak yang paling lemah jika dibandingkan dengan saudara-saudaraku yang lain. Nah, berdasarkan hal tersebut, dan juga karena saat ini Raja Cross sudah sadar bahwa untuk bisa menguasai dunia dibutuhkan seorang raja yang sangat kuat dan juga berbakat, tidak seperti dirinya dan juga ayahnya, maka Raja Cross pun membuat sebuah peraturan baru, bahwa untuk menjadi raja adalah dengan cara berkompetisi atau bertarung secara adil. Itulah yang menjadikan alasan kenapa sekarang di dalam negara Code Fortress terjadi sebuah perang sipil antara 5 orang anak dari Raja Cross. Nah, menarik ya, setelah menjelaskan kepada kita tentang latar belakang dari keluarga kerajaan ini, maka di saat yang bersamaan, telepon dari Raja Cross pun seketika langsung berbunyi. Lalu ketika dia mengecek, ternyata itu adalah telepon dari putri yang keenamnya, yaitu dari Alyssa Code. Nah, di momen itulah, Cross pun kini seketika langsung bertanya, "Hah, Alyssa, apa yang dia inginkan dariku sekarang?" Sejujurnya, aku tidak pernah bertemu dengan Alyssa sejak pertama kali dia lahir. Karena ketika dia dilahirkan ke dunia, maka aku pun langsung mengurungnya tepat di dalam kamarnya sendiri sampai dengan detik ini. Walaupun pada dasarnya dia adalah anak kandungku, tapi dia tidak memiliki ibu. Karena kenyataannya, ibu dari Alyssa adalah robot AI dari negara Code Fortress. Atau gampangnya, ibu Alyssa adalah negara Code Fortress itu sendiri. Yang artinya, Alyssa dibuat atau diciptakan setelah Raja menyumbang cairan ajaibnya kepada robot AI dari negara Kode ini. Hingga pada akhirnya tercipta manusia setengah robot seperti Alyssa Code atau lebih dikenal dengan nama Artificial Intelligence. Yap, bener banget, kalian tidak salah dengar. Alyssa bukan manusia biasa, tapi dia adalah manusia setengah AI dan juga dia pun dilahirkan dari negara Code Fortress secara langsung. Nah, setelah Raja mengingat tentang putri yang keenamnya, maka Raja Cross yang sangat penasaran, kini akhirnya dia pun seketika langsung membuka kamera CCTV dari kamar Alyssa. Dengan sebuah tujuan untuk bisa mengecek apakah yang sebenarnya dimaksud oleh Alyssa. Karena pada saat ini, satu-satunya pesan yang dikirimkan oleh Alyssa kepada ayahnya hanyalah sebagai berikut. "Ayah, aku ingin makan kudapan hitam pekat yang sekarang dibawa oleh Krai." Nah, mulai dari sini ceritanya pun akan kembali lompat jauh. Karena sekali lagi, jika dibacakan semuanya, kami pun bakalan diomelin lagi oleh para penonton. Jadi kalau kalian bingung, silahkan tanya aja di dalam kolom komentar. Inti dari cerita selanjutnya kurang lebih adalah seperti ini. Pertama, cerita dari Raja di atas sebenarnya sempat dipotong dan juga tidak dilanjutkan lagi di dalam novelnya. Karena ketika dia sudah melihat kamera CCTV yang ada di dalam kamarnya, Raja pun otomatis langsung menjadi tersenyum. Hingga tanpa pikir panjang, Raja pun segera mengabulkan permintaan dari putri yang keenamnya, tapi hanya sebatas membuka pemblokirannya saja. Yang artinya, setelah Alyssa meminta tolong kepada ayahnya, maka ayahnya pun sekarang memperbolehkan Alyssa untuk dapat berbicara kepada Krai. Intinya, tugas dari Raja adalah buka blokir chat dari Alyssa. Jadi dengan begitu, Alyssa bisa ngomong langsung sama Krai untuk yang pertama kalinya. Kedua, setelah Raja membuka blokir dari Alyssa untuk dapat bicara, maka selanjutnya adalah giliran dari Agus Code yang sekarang mulai memberikan bantuannya secara tidak langsung kepada Krai dengan cara seperti ini. Ingat kan, kemarin ada 2 kejadian penting yang sebenarnya sudah kami ceritakan. Pertama, Nora lagi mencoba untuk dapat merekrut Krai Andritz menuju ke dalam fraksinya. Dan yang kedua, Krai juga menyuruh Call Cycle untuk bisa mencari informasi tentang gimana caranya masuk ke dalam penjara demi bisa ngelepasin Krai. Nah, menarik ya, ternyata pada hari ini, Nora yang sudah tidak sabaran, akhirnya dia pun malah kembali memutuskan untuk dapat bisa merekrut Krai Andritz, tapi dengan menggunakan cara yang ekstrim. Yaitu, Nora akan memaksa Krai untuk dapat bisa menggunakan relik yang mirip seperti punya Agus. Karena hanya dengan cara seperti itulah, Nora pun bisa mengendalikan Krai, serta Nora pun bisa menjadikan Krai sebagai suaminya. Mendengar kabar dari Nora, tentu saja Agus pun tidak bisa tinggal diam.
Hingga tanpa menunggu lama, Agus dan juga Jin sekarang langsung memutuskan bahwa daripada Cray Andritz yang merupakan magus dengan CP 9.000 lebih nantinya akan jatuh ke dalam fraksi dari Nora, maka lebih baik Cray Andritz pun sekarang diberikan kepada fraksi yang lainnya. Alasannya cukup simpel. Nora adalah seorang ilmuwan gila. Jadi, kalau dia bertarung dengan menggunakan kekuatan dari Cray Andritz, maka bisa saja Nora pun justru malah menghancurkan negara ini hingga tidak bersisa. Karena pada dasarnya, kode Fortress lemah terhadap sihir petir. Jadi, jika Cray Andritz KW Super mengamuk di tengah kota yang ada, kode Fortress malah bisa hancur. Gara-gara itulah, Agus pun langsung membulatkan tekadnya bahwa dia akan memberikan Cray atau mengirimkan Cray kepada fraksi dari Putri ke-6 atau kepada Alisa. Karena menurut Agus, Alisa adalah fraksi yang terlemah dan juga dia sekarang hanya cadangan. Jadi jika Alisa lah fraksi yang memiliki hunter squad Cray, maka hal itu pun sama sekali tidak akan menjadi masalah. Karena kenyataannya, Alisa tidak mungkin melakukan perang dengan saudara-saudaranya yang lain. Apalagi secara kebetulan, Jin pun bisa menemukan sebuah info bahwa sejak 1 minggu ke belakang ini, pelayan level 1 dari Alisa sempat mencoba untuk dapat bisa mencari cara demi bisa melepaskan Cray. Yang artinya, mereka pun sekarang juga tertarik untuk dapat bisa merekrut Cray sebagai salah satu pelayan mereka. Yap, bener banget, kalian gak salah dengar. Salah satu alasan fraksi Alisa dipilih adalah karena rencana dari Cray yang meminta Cole untuk dapat bisa mencari info tentang cara melepaskan Cray. Tapi masalahnya, di dalam fraksi dari Alisa Kode, hanya ada satu orang pelayan dengan level tinggi, yaitu dia adalah Cray dengan level 3. Jadi tidak mungkin Alisa bisa melepaskan Cray Andritz dari dalam penjara jika hanya memiliki pelayan dengan level 3 saja. Di momen itulah, sebagai anak raja dengan kelas 8, maka Agus pun segera memberikan otoritas kepada Cray supaya Cray bisa menghentikan rencana dari Nora, sekaligus supaya Cray bisa melepaskan Cray Andritz dari dalam penjara. Caranya adalah dengan menaikkan level dari Cray yang awalnya hanya level 3, sekarang berubah menjadi level 6. Kesimpulannya, inilah hasil dari rencana asal-asalan Cray. Pertama, Cray makan coklat batangan hingga membuat Alisa meminta bantuan kepada Raja. Efeknya, Raja pun mau membuka blokir dari Alisa, jadi mereka berdua pun sekarang bisa berbicara secara langsung. Kedua, Cray pun juga meminta Cole untuk dapat bisa mencari info mengenai ketua dari mereka, yaitu mengenai Cray Andritz. Jadi, sebelum Putri Nora bisa merekrut Cray ke dalam fraksinya, maka Agus pun lebih dulu menaikkan Cray menjadi level 6 atau menjadi bangsawan, supaya dirinya bisa melepaskan Cray Andritz dari dalam penjara. Oh iya, semua cerita di atas itu terjadi di balik layar. Alias, itu adalah alur cerita mundur ketika Cray akan segera bertemu dengan Alisa lagi tepat pada hari yang berikutnya. Atau lebih gampangnya begini, semua cerita di atas dilakukan secara bersamaan ketika Cray sekarang baru saja tiba tepat di depan pintu kamar dari Alisa Kode lagi. Dimana pada momen itu, Cray yang baru saja datang untuk dapat bisa mengecek bagaimana keadaan dari Alisa sama seperti biasanya. Maka di saat yang bersamaan, Cray pun seketika langsung menjadi terkejut. Mengingat kenyataannya, pagi ini Cray bisa mendengar suara dari Alisa, padahal sebelumnya dia tidak bisa. Gara-gara itulah, Cray pun langsung mencoba untuk dapat mengecek ulang apakah sekarang dia sedang tidak salah dengar. Tapi ketika Cray sudah mulai berbicara lagi, maka Alisa pun kini kembali berkata kepadanya bahwa dia ingin mencoba atau dia ingin mencicipi coklat batangan yang ada di dalam tas dari Cray. Karena sejak kemarin, Alisa selalu penasaran mengenai seperti apakah rasa dari coklat batangan milik Cray. Nah, ketika pada saat ini, Cray baru saja mau mencoba untuk dapat bisa mengirimkan coklat batangan itu menuju kepada Alisa, maka dari arah belakangnya, Olivia pun tiba-tiba saja langsung datang untuk dapat bisa memarahi Cray. Karena selama 1 minggu ke belakang ini, Cray pun selalu malas-malasan dan juga dia pun tidak bekerja untuk dapat mencari orang baru. Akibat hal itu, Olivia pun sekarang sudah berniat untuk dapat bisa menurunkan level dari Cray menjadi kembali kepada level 1. Namun, di saat Olivia baru saja mau melakukan hal itu, maka tepat dari arah kantong Cray, ID card-nya pun kini seketika langsung menyala. Kemudian setelah dikeluarkan dari dalam kantong, bintang yang tadinya ada 3, saat ini langsung berubah menjadi 1 bintang saja, tapi bentuknya sangat besar. Sementara itu, hal yang sangat berbanding terbalik justru sekarang malah dapat kita lihat dari sudut pandang Olivia.
Di mana pada saat yang bersamaan, kartu ID card dari Olivia kini seketika langsung menyala juga. Tapi bedanya, kartu ID card dari Olivia yang awalnya memiliki gambar dari 5 bintang, kini seketika langsung berubah juga menjadi hanya 1 bintang saja, tapi bintangnya kecil. Yang artinya, Cray sekarang sudah naik level menjadi bangsawan dengan level 6. Sedangkan Olivia justru malah turun menjadi hanya level 1 saja atau hanya bintang 1 saja. Wow, menarik banget ya. Siapa sangka cuma gara-gara coklat aja, Cray pun jadi manusia paling beruntung. Dengan begini, maka Cray pun sekarang bisa bergerak untuk dapat melepaskan Cray Andritz dari dalam penjara. Karena pada dasarnya, level dari Cray sekarang sudah cukup untuk dapat melakukan hal itu. Ditambah, Cray pun sekarang juga sudah bisa naik kelas menjadi kelas bangsawan, bukan warga biasa lagi. Tentu saja cerita ini belum lengkap, karena sebenarnya masih ada satu cerita plot twist lagi, tapi ceritanya mutar-mutar. Yo, halo guys, balik lagi di sesi ini. Karena kebetulan di dalam video tadi banyak banget poin-poin cerita yang nggak sempat kita sampaikan ya. Contohnya di ending cerita tadi tuh, sebenarnya kalau kita ngikutin novelnya, itu panjang banget cuy endingnya. Pokoknya banyak banget cerita yang di-skip. Jadi tadi tuh langsung ke intinya aja, padahal kalau diceritain itu muter-muter. Gampangnya begini, kan tadi udah dibilang ya, si Cray datang lagi besoknya tuh, hari selanjutnya dari video kemarin, hari selanjutnya, ke tempat dari Alisa Kode. Tujuannya seperti biasa, cuma mau duduk di depan pintu kamar Alisa, sambil ngamatin Alisa, sama belajar tentang relik. Nah, begitu dia sampai, tiba-tiba si Cray bingung tuh plot twist pertama. Plot twist pertama, si Cray bingung kok Alisa bisa ngomong ya? Terus kok Alisa bisa minta coklat ya? Ternyata alasannya gara-gara si Alisa minta tolong sama Raja buat dibuka blokir chattingnya, alias fitur ngomongnya. Jadi karena fitur ngomongnya udah dibuka, jadi Alisa tuh bisa ngomong lagi. Terus yang keduanya, Cray kan bisa naik ke level 6. Nah, sebenarnya ini lucu ya. Jadi saat Cray lagi depan-depanan sama si Alisa, tiba-tiba kan Olivia datang dari belakang. Olivia datang, terus dia bilang, "Lo ngapain di sini? Kok nggak kerja-kerja udah seminggu? Bukannya cari anggota baru?" Pokoknya intinya diomelin tuh. Nah, gara-gara si Cray diomelin, si Alisa nih kan udah bisa ngomong, udah bisa denger suaranya Cray kalau dia itu kesel dimarahin sama Olivia. Padahal Cray biasa aja, cuman si Alisanya lebay aja, salah paham. Jadi gara-gara si Alisa nganggap Cray kesel diomelin sama Olivia, akhirnya si Putri nurunin level dari si Olivia. Dari level 5 ke level 1. Nah, menarik ya, kejadian ini tuh barengan sama kejadian dari POV Agus. Kan Agus kan ceritanya mau kirim Cray Andritz atau mau ngasih Cray Andritz ke fraksinya Alisa Kode. Tapi buat bebasin si Cray Andritz ini harus bangsawan level 6 minimal. Level 6 atau level 7. Nah, gara-gara itu, jadi si Agus pun inisiatif ya. Kan di fraksinya si Alisa Kode nggak ada bangsawan ya. Nggak ada pelayan dengan level 6. Akhirnya si Agus tuh cari pelayan yang levelnya paling tinggi sementara. Harusnya tuh harusnya tuh Olivia. Olivia kan level 5. Harusnya Olivia dong yang naik ke level 6 karena dia paling tinggi. Tapi di saat yang bersamaan, si Olivia itu marah-marah sama Cray, akhirnya turun level 1. Nah, karena Olivia udah turun level 1, berarti status paling tinggi si Cray level 3. Jadi, si Cray itu emang hokinya nggak ada lawan ya. Harusnya kan yang naik level ke-6 itu si Olivia. Tapi gara-gara apes, gara-gara Olivia marah-marah, di saat Agus mau naikin level, yang kepilih akhirnya Cray. Jadi gitu, semuanya berbarengan ceritanya. Cuman tadi dipercepat aja biar nggak pusing bacanya. Nah, gitu aja kira-kira. Karena semua persiapan dari Cray sekarang udah selesai, Cray udah jadi bangsawan dan udah bisa level 6, berarti sisanya tinggal ngebebasin si Cray Andritz dari dalam penjara. Tentu aja ini nggak bakal mudah ya, karena Cray punya satu saingan yaitu Nora Kode. Jadi, video besok itu, kalau nggak salah, nanti dicek lagi, isinya bakalan full pertarungan antara si Cray, party Cray, lawan Nora Kode. Rebutan Cray Andritz, siapapun yang bisa sampai lebih dulu, maka dialah yang bisa ngelepasin Cray Andritz. Nah gitu aja ya, makasih banyak yang udah nonton video tambahan ini, dan sampai jumpa lagi di dalam video berikutnya. Salam baku hantam.